Salam jumpa kembali teman-teman dalam video filsafat untuk pemula, di mana kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita tentang aliran-aliran utama dalam filsafat. Kali ini kita akan membahas aliran baru lagi, meskipun masih temanya humanisme. Kalau kemarin kita sudah membahas humanisme sekuler, humanisme eksistensial. Nah, hari ini kita akan membahas humanisme Renaissance atau humanisme Renaissance. Nah, sebenarnya titik berangkatnya dari pertanyaan yang kira-kira begini teman-teman. Kalau kita bicara tentang Renaissance, apakah teman-teman sendiri, kalau saya sih pernah ya, tapi apakah teman-teman pernah merasa terinspirasi oleh kejayaan di masa silam, di masa lalu? Jadi ketika teman-teman hidup hari ini merasa kurang, kemudian membayangkan, oh di masa lalu nenek moyang saya atau ada kondisi keluarga saya atau diri saya sendiri itu dulu jaya, hebat gitu. Bisakah kehebatan, kejayaan itu kembali lagi hari ini? Nah, itu pertanyaan itu tuh juga titik berangkat dari era Renaissance, di mana para pemikir besar, para sastrawan, para intelektual, para ilmuwan pada masa itu di akhir abad pertengahan mulai kembali memandang masa lalu dan kemudian menggali kebijaksanaan dari karya-karya klasik. Dalam hal ini adalah karya-karya filsafat Yunani dan Romawi. Kemudian mencoba mengembalikannya dengan semangat yang baru untuk manusia dan dunia pada saat itu, yang kekinian istilahnya. Nah, itulah semangat Renaissance. Nah, humanisme Renaissance tentu tidak bisa dilepaskan dari gambaran Renaissance yang saya sebutkan tadi, sehingga humanisme Renaissance menjadi sebuah gerakan yang mencoba menghidupkan kembali nilai-nilai kemanusiaan yang memang sudah ada atau setidaknya pernah ada di zaman Yunani dan Romawi. Sekaligus humanisme Renaissance itu biasanya juga merayakan potensi luar biasa manusia dalam berkembang dan dalam berkreasi, yang tidak dependen atau tergantung dengan keilahian atau segala sesuatu yang supranatural. Nah, teman-teman, untuk sampai ke pembahasan itu, kita akan coba mengerti dulu apa definisi humanisme Renaissance. Humanisme Renaissance adalah suatu aliran filsafat sebenarnya yang munculnya di Eropa itu juga baru mulai abad ke-14 hingga kemudian mulai berakhir di abad ke-17. Fokusnya seperti yang sudah saya ceritakan itu pada kebangkitan kembali ajaran-ajaran klasik dari Romawi dan Yunani tentang potensi besar manusia. Nah, gerakan humanisme Renaissance ini nanti akan menandai juga pergeseran fokus dari agama yang awalnya mainnya di agama, kemudian bergeser ke sesuatu yang lebih duniawi, sesuatu yang lebih materialistik. Jadi kalau sebelumnya itu manusia banyak bicara mengenai Tuhan, kehidupan setelah kematian, maka Renaissance ini dan juga humanisme ini kemudian membawa kepada era di mana manusia mulai menyadari kemampuan luar biasanya dalam berpikir, dalam menciptakan, makanya banyak penemu-penemu pada waktu itu, dan dalam berkembang. Nah,
Kalau saya rangkum ya secara singkat, humanisme Renaissance itu aliran filsafat yang menekankan pada 3 aspek. Pertama, kebebasan berpikir. Kedua, pencarian pengetahuan. Dan ketiga, optimalisasi potensi manusia. Kebebasan berpikir ya misalnya, itu humanisme Renaissance sangat memberi tekanan besar di situ, utamanya pada kemerdekaan intelektual yang sebelumnya di abad ke-8 atau pertengahan itu pikiran manusia dibatasi sejauh tidak melanggar dogma agama. Karena kalau sudah melanggar, misalnya apalagi kalau kita bicara misalnya mengenai pengetahuan bahwa Darwinisme manusia berasal dari kera, di zaman itu pasti langsung dibabat leher kita itu ya. Nah, di zaman abad pertengahan yang begitu gelap itu kemudian muncul gerakan yang mencoba bebas dari tekanan otoritas agama untuk kembali pada kebebasan manusia dalam berpikir dan dalam berintelektualitas. Kedua, poin penting dalam humanisme Renaissance itu adalah pada pencarian pengetahuan yang luas seluas-luasnya, tidak hanya terbatas dalam bidang agama atau pengetahuan-pengetahuan yang hanya mendukung keagamaan, tapi juga dalam ilmu pengetahuan yang justru tidak ada hubungannya dengan agama, atau pengetahuan-pengetahuan yang tidak ingin dilekatkan pada agama, misalnya seni, sastra yang sebelumnya lebih dilekatkan untuk menguatkan keagamaan, kemudian itu coba dijauhkan. Kemudian humanisme Renaissance itu juga menekankan tentang kesadaran atas potensi manusia yang luar biasa dalam berkembang dan berkontribusi bagi dunia. Nah, setidaknya dalam video ini saya akan mengajukan 3 pemikir utama ya dalam humanisme Renaissance. Yang pertama sudah saya bikin videonya juga sebelumnya, silahkan teman-teman cek, judulnya Pico della Mirandola. Nah, ini adalah nama tokoh dalam humanisme Renaissance yang dia lahir tahun 1463 sampai 1494. Nah, Pico della Mirandola ini adalah filsuf humanis yang mungkin boleh dikatakan terbesar ya di era Renaissance. Pico terkenal karena karyanya yang judulnya Oration on the Dignity of Man. Oration on the Dignity of Man ini seringkali dianggap sebagai semacam konstitusi humanisme abad Renaissance gitu. Aturan atau hukumnya, kitabnya humanisme Renaissance. Nah, kok bisa begitu? Jadi gini, dalam karyanya itu tadi, Oration on the Dignity of Man, Pico itu mengajukan ide bahwa manusia adalah makhluk yang bebas dan mampu memilih takdirnya sendiri. Manusia, kalau dalam pemikiran Pico ya, itu diberi kebebasan untuk berkembang sesuai dengan potensi terbaiknya, sehingga kemudian tidak ada batasan bagi kemajuan yang bisa dicapai manusia. Pico della Mirandola ini menyatakan kalau manusia itu ketika dihadapkan pada kebebasan semacam itu tadi akan punya kemampuan yang boleh jadi menurut Pico bisa mencapai kedekatan dengan Tuhan. Jadi kemampuannya itu tidak setara, tapi ada di bawah Tuhan, tapi tidak jauh dari Tuhan. Dan itu semua bisa dilakukan ketika manusia menggunakan akalnya dan menggunakan tindakan-tindakannya yang positif. Itu menurut Pico della Mirandola. Oke, kita beralih ke tokoh kedua. Tokoh kedua ini dia dikenal sebagai bapak humanisme, namanya Francesco Petrarca. Francesco Petrarca ini agak lebih tua ya daripada Pico della Mirandola. Dia lahirnya, kalau Pico kan 1463 ya, kalau Francesco Petrarca ini lahirnya 1304 dan meninggal 1374. Nah,
Petrarka ini, si bapak humanisme ini inilah orang yang menghidupkan kembali minat masyarakat abad pertengahan pada literatur klasik Yunani Romawi, terutama ya Aristoteles dan sebagainya itu, yang nanti akan menginspirasi manusia untuk menyadari kemampuannya dalam berakal, dalam berkreasi dan berkembang. Nah, Petrarka itu menyarankan agar orang pada masa itu mulai mempelajari lagi karya-karya besar Yunani dan Romawi. Sebenarnya Petrarka ini bukan seorang filsuf ya, tapi dia adalah seorang penulis puisi yang terkenal sebenarnya. Dia penulis puisi dia, tetapi dia juga punya pemikiran-pemikiran yang luar biasa. Dalam puisi-puisi Petrarka, dia menggambarkan perasaan manusia itu secara lebih personal, sehingga nantinya tulisan dia ini akan menginspirasi banyak penulis dan bahkan seniman seni rupa Renaissance setelah dia ya, generasi setelah dia. Kemudian tokoh ketiga yang juga lebih tua dari Francesco della Mirandola itu adalah Giovanni Boccaccio. Giovanni Boccaccio ini lahirnya 1313, nggak jauh sebenarnya dari Francesco Petrarca, dan meninggalnya juga nggak jauh, hanya selang setahun ya. Dia meninggal 1375, Giovanni Boccaccio. Kalau Petrarca kan 1374. Nah, Giovanni Boccaccio ini punya karya yang cukup terkenal di masanya. Kalau hari ini mungkin tidak terlalu terkenal ya. Judulnya Decameron. Decameron ini kalau teman-teman ingin mencari contoh pandangan humanis tentang manusia, ya baca buku Decameron, di mana Boccaccio ini mengatakan bahwa manusia itu harus belajar dari pengalaman hidupnya sendiri. Dia lantas menekankan pentingnya nilai-nilai moral yang sumbernya itu bukan dari agama, tapi dari pengalaman manusia dan akal sehat yang mengolah pengalamannya itu. Sehingga ketika itu terjadi, dogma agama sudah tidak dibutuhkan lagi. Itu menurut Boccaccio. Nah, teman-teman, kalau secara umum ya, setidaknya ada 3 prinsip utama humanisme Renaissance ya, bila teman-teman ingin mendalaminya ya. Prinsip pertama adalah mengenai kemanusiaan sebagai pusat dari ilmu pengetahuan. Jadi kemanusiaan itu pusat dari segala upaya pencarian ilmu, begitulah bahasa mudahnya. Jadi humanisme Renaissance memang mendorong penekanan mengenai studi atau kajian-kajian mengenai manusia. Apa saja itu kajian mengenai manusia atau kajian-kajian yang berkaitan dengan kemanusiaan atau humaniora? Itu seperti sastra, filsafat, termasuk seni, tapi juga ilmu pengetahuan, dengan keyakinan bahwa manusia itu dapat menggunakan akal dan kreativitasnya untuk meraih pencapaian tertentu yang membahagiakan. Jadi bagaimanapun seluruh pusat dari segala hal yang kaitannya dengan ilmu pengetahuan maupun ilmu humaniora itu adalah manusia. Kedua, prinsip utama humanisme Renaissance adalah pada kebebasan dan pengakuan atas potensi manusia yang luar biasa. Salah satu ide penting dari humanisme kan adalah keyakinan ya, bahwa manusia itu punya potensi yang tak terbatas, baik untuk menemukan, untuk melakukan penemuan, untuk menciptakan teknologi maupun untuk berkembang. Dan kebebasan itu adalah kunci untuk mencapai kemajuan gitu. Kemudian poin ketiga yang lekat dengan humanisme Renaissance adalah kembalinya pada sumber-sumber yang klasik, dalam hal ini Yunani dan Romawi. Di mana di masa Yunani Romawi ini kan kebijaksanaan dunia kuno sudah berkembang kuat sekali ya, sebelum akhirnya dimatikan oleh agama, perkembangan gereja di abad pertengahan. Nah, kemajuan
dalam karya-karya Yunani dan Romawi baik bidang sastra dan filsafat ini nggak boleh dilupakan, harus terus digali dan diingat dengan tentu saja dengan penafsiran-penafsiran yang baru. Nah, maka tidak heran para pemikir Renaissance ini selalu berusaha mempelajari dan menghidupkan kembali ajaran-ajaran kuno yang sebenarnya sudah lama hilang gitu ya, karena dilarang di Eropa. Tapi mereka bisa menemukannya justru dari dunia Islam ya, karena dunia Islam menerima dengan terbuka pemikiran-pemikiran klasik Yunani dan Romawi ketika justru di Eropa ditolak. Nah, kenapa harus kembali ke sumber klasik? Karena menurut kaum Renaissance itu adalah kunci untuk menuju ke manusia yang modern. Mereka melihat ada abad pertengahan ini sebagai keterputusan ya, agama menjadi penyebab dari keterputusan peradaban, karena agama itu menghalangi kebebasan manusia dalam berpikir dan dalam mencipta. Nah, teman-teman, kalau kita coba tarik ya humanisme Renaissance ini dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya masih sangat relevan hingga hari ini. Misalnya humanisme Renaissance ini kan menekankan pola pendidikan yang luas, yang tidak hanya terbatas pada studi tentang agama, tapi juga mengenai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra, seni, dan retorika. Nah, kemudian pada masa Renaissance ini banyak sekolah dan universitas kemudian dibangun nih berdasarkan ide-ide yang non-agama. Nah, hari ini kan teman-teman sendiri bisa menyaksikan kan bagaimana pendidikan kita berjalan. Ini kan pendidikan kita berjalan pada mayoritas kan non-agama sebenarnya. Hanya beberapa yayasan swasta katakanlah yang masih mengedepankan agama sebagai objek studi yang paling dominan. Biasanya malah sekolah-sekolah agama. Tapi kan kalau kita bicara misalnya kedokteran umum ya, kedokteran gigi, fisika, sosiologi, itu kan mereka sudah tidak lagi dijiwai oleh spirit agama tertentu. Nah, ini akibat humanisme Renaissance, maka nggak bisa ditinggalkan perannya ya. Kemudian kedua dalam hal seni dan kreativitas. Karya seni terkenal dari masa Renaissance sampai hari ini masih kita kagumi kan. Misalnya lukisan-lukisan Leonardo da Vinci atau Michelangelo. Wah, ini peninggalan masa Renaissance yang mencerminkan bagaimana manusia memang makhluk yang luar biasa dan harus dihargai dalam segala bentuk ekspresinya, dalam segala bentuk pikirannya dan karyanya. Kemudian relevansi lain yang bisa kita kaitkan dengan hari ini adalah mengenai pencarian makna dalam kehidupan kita yang material ini, yang duniawi maksud saya. Jadi kalau dalam keyakinan humanisme Renaissance kan daripada kita itu menunggu kehidupan setelah kematian, entah itu neraka atau surga, lebih baik kita fokus aja pada kehidupan hari ini, kehidupan yang memang masih hidup ini gitu ya. Karena disinilah kita punya peluang besar untuk berkembang, belajar, dan berkontribusi pada dunia maupun pada generasi-generasi di bawah kita nanti, anak cucu kita. Nah, selain itu dalam bidang yang lain, misalnya dalam gerakan sosial dan hak asasi manusia, nah itu humanisme Renaissance masih sangat kuat pengaruhnya. Karena kan humanisme Renaissance itu kan menghadirkan satu kesadaran baru ya di masa itu tentang bagaimana pentingnya menghargai martabat dan potensi manusia. Dan itu kan yang nanti kemudian terus berkembang sampai muncul konsep hak asasi manusia yang nanti melandasi gerakan-gerakan sosial dan perlindungan kepada yang terpinggirkan di zaman modern. Nah, saya pikir cukup sekian teman-teman pembahasan kita tentang humanisme Renaissance. Sebenarnya ini model-model humanisme ini nggak akan terlalu banyak berbeda ya antara yang humanisme Renaissance, humanisme eksistensial maupun yang humanisme sekuler. Pada dasarnya sebenarnya sama ya, tetapi memang pemikir-pemikirnya berbeda gitu saja. Nah, tapi yang jelas dari seluruh aliran humanisme ini kita belajar bahwa kita itu tidak bisa hanya menerima takdir teman-teman, atau oke, kita boleh percaya tapi kemudian kita seolah kemudian menyerah kepada takdir dan nasib. Kita justru punya hak dan potensi untuk menciptakan hari ini dan masa depan. Ini semua kan terlihat sebenarnya dari pencapaian-pencapaian besar yang dilakukan manusia di luar kita, misalnya yang menemukan
teknologi, smartphone, AI dan sebagainya, juga perkembangan besar dalam bidang ilmu pengetahuan, dan juga yang lain ya, seni, sastra yang nggak terhitung jumlahnya. Nah, itu semua kan ketika kita menyadari bahwa dari masa lalu, di masa Yunani Romawi sampai hari ini, kita itu adalah subjek yang membentuk dunia, bukan objek dari dunia. Nah, sekarang pertanyaannya, sudahkah teman-teman menemukan potensi terbesar yang teman-teman miliki dan ingin teman-teman kembangkan untuk diri teman-teman sendiri dan dunia? Tuliskan komentarnya di kolom di bawah ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kita masih bisa banyak ngobrol tentang filsafat. Sampai jumpa, terima kasih, tetap berpikir kritis.